Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mardatila Nugra Pertiwi dari kelas 12 A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam bab 9 yang membahas tentang ijtihad dalam Islam. Dalam video ini, kita akan mempelajari beberapa hal penting, yaitu pengertian ijtihad, urgensi atau pentingnya ijtihad, kedudukan ijtihad dalam hukum Islam, serta hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad. Melalui materi ini, kita diharapkan untuk memahami bagaimana para ulama menggunakan ijtihad untuk menetapkan hukum dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Untuk memahami materi tersebut secara lebih mendalam, mari kita simak penjelasan berikut. Yuk kita simak videonya. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama atau mujtahid dengan mengerahkan seluruh kemampuan berpikirnya untuk menetapkan hukum Islam terhadap suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad merupakan usaha maksimal untuk mengetahui dan menetapkan hukum syariat. Hasil dari ijtihad bersifat sanni, yaitu masih memiliki kemungkinan benar atau salah. Urgensi dan kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam karena membantu menjawab persoalan baru yang muncul di masyarakat. Setiap muslim pada dasarnya diharuskan untuk berijtihad dalam semua bidang hukum syariah, asalkan dia sudah memenuhi syarat dan kriteria seorang mujtahid. Para ulama membagi hukum melakukan ijtihad menjadi 3, yaitu wajib ain, harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam kondisi tertentu. Yang kedua, wajib kifayah, cukup dilakukan sebagian ulama, dan sunnah dilakukan untuk mencari hukum suatu masalah yang belum terjadi. Selanjutnya, urgensi upaya ijtihad. Urgensi upaya ijtihad dapat dilihat dari fungsi ijtihad itu sendiri. Yang pertama, fungsi al-rujuk, kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. Yang kedua, fungsi al-hil, kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi al-inabah, pembenahan, membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadkan oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, syarat-syarat mujtahid. Seorang mujtahid harus memenuhi beberapa syarat agar dapat melakukan ijtihad. Syarat yang pertama, syarat-syarat umum, di antaranya balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, kuat daya nalarnya, benar-benar beriman. Syarat yang kedua, syarat-syarat penting, di antaranya menguasai bahasa Arab, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui usul fikih, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Syarat yang ketiga yaitu syarat-syarat pokok, di antaranya memahami tentang Al-Quran, mengerti tentang sunnah, mengetahui ilmu dirayah hadis, mengetahui hadis yang nasih dan mansuh, mengetahui maksud-maksud hukum. Syarat yang terakhir yaitu syarat-syarat pelengkap, di antaranya mengetahui asbabul wurud hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbabun nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi, lokasi, serta tempat hadis tersebut ada. Mengetahui hal-hal yang diijmakan dan yang diikhtilafkan,
bagi seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga tidak terjerumus memberi fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma. Bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dalam istinbat hukumnya. Selanjutnya, masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah adalah masalah yang dapat diselesaikan melalui ijtihad. Masalah ini terbagi menjadi dua, yaitu masalah qat'iyah, masalah yang hukumnya sudah jelas dan pasti berdasarkan dalil sehingga tidak memerlukan ijtihad, serta masalah saniyah, yaitu masalah yang hukumnya belum dijelaskan secara pasti sehingga memerlukan ijtihad dan memungkinkan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Masalah saniyah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, masalah yang tidak berkaitan dengan akidah keimanan seorang. Yang kedua, aspek amaliyah yang sani, yaitu masalah yang belum ditentukan kabar dan kriterianya dalam nas. Selanjutnya, bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma. Yang dimaksud dengan ijma yaitu suatu kesepakatan yang diambil oleh para ulama mengenai suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas. Qiyas yaitu menyamakan, artinya sebuah masalah baru yang terjadi di masa sekarang akan disamakan atau dikaitkan dengan masalah serupa yang sudah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, istihsan. Istihsan yaitu meninggalkan suatu hukum yang lain dikarenakan adanya suatu dalil syarat yang menyuruh atau mengharuskan untuk meninggalkannya. Yang keempat, maslahah mursalah. Maslahah mursalah yaitu menetapkan sebuah hukum yang didasarkan pada kemaslahatan atau kegunaannya. Selanjutnya, penyebab terjadinya perbedaan ijtihad. Yang pertama, berbeda tanggapan terhadap hadis. Yang kedua, berbeda tanggapan tentang ta'arul, pertentangan antara dalil dan tarjih, menguatkan suatu dalil atas dalil lainnya. Yang ketiga, perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Demikianlah pemaparan materi tentang ijtihad yang dapat saya sampaikan melalui presentasi ini. Semoga penjelasan mengenai ijtihad dalam Islam dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.